Malam itu, langit di atas desa Jatiwangi gelap pekat, seakan bulan enggan menampakkan diri. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di antara kabut tipis yang turun perlahan dari arah sawah, suara tahlilan terdengar dari rumah tua di ujung jalan, rumah keluarga almarhum Raffi. Lampu-lampu minak bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan panjang di dinding bambu. Orang-orang desa duduk bersila, sebagian memegang tasbih, sebagian lagi hanya diam menunduk. Tak ada yang berani banyak bicara. Kematian Raffi terlalu mendadak, terlalu misterius. Di sudut ruangan, Arga duduk mematung, matanya sembab, wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia masih tak percaya sahabatnya itu kini terbujur kaku di depan matanya, terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Baru kemarin sore mereka bercanda di warung depan masjid, membicarakan rencana skripsi dan lomba desa. Tapi malam ini, tubuh Raffi terbaring dingin, dengan bibir membiru dan bekas tali di lehernya. Orang bilang bunuh diri, tapi Arga tahu, Raffi bukan tipe yang gampang menyerah seperti itu. Arga menatap jenazah yang dibaringkan di tengah ruangan, di atas tikar pandan yang masih lembab karena hujan. Bau kapur barus bercampur dengan aroma tanah dari kain kafan yang sedikit kotor di bagian ujungnya. Ia menggenggam tasbih, tapi jarinya gemetar. Dari luar rumah, suara jangkrik terdengar makin jelas, bersahutan dengan lolongan anjing yang entah dari arah mana. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Katanya Raffi sebelum mati sempat marah-marah ya? Iya, katanya sempat datang ke rumah Arga. Mungkin ada masalah. Arga menunduk. Ia mendengar, tapi memilih diam. Dadanya sesak. Ketika ustadz yang memimpin doa menutup kitab kecilnya, suasana makin berat. Wajah-wajah orang tua desa terlihat khawatir, seolah ada sesuatu yang mereka tahu tapi tak berani diucapkan. Arga menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Ia melangkah maju ke depan jenazah Raffi. Suaranya serak waktu bicara. Raffi, aku janji, aku nggak bakal diam. Aku bakal cari tahu siapa yang bikin lo kayak gini. Demi Allah, kalau aku bohong, biar aku disumpah jadi pocong sepertimu. Ruangan langsung hening. Semua orang berhenti bernafas sejenak. Hanya suara lampu minyak yang berderak pelan. Seorang lelaki tua yang duduk di dekat pintu, Kiai Salim, penjaga makam desa, langsung berdiri dengan mata membelalak. Nah Arga, jangan sembarang ngomong di depan jenazah. Itu bukan sumpah mainan. Tapi Arga tidak menjawab. Ia menatap wajah sahabatnya yang tertutup kain kafan itu, dan dalam hatinya ia merasa lega. Ia pikir sumpah itu cuma ungkapan tekad. Ia tidak tahu bahwa di desa ini, kata-kata di depan mayat bisa jadi doa yang terkutuk. Setelah tahlilan selesai, satu persatu orang pulang. Hujan rintik mulai turun lagi. Arga berjalan sendirian menembus jalan becek yang gelap, dengan suara petir sesekali menyambar dari kejauhan. Ia masih bisa mendengar suara air menetes dari atap genteng. Di setiap langkah, kenangan tentang Raffi muncul. Tawa mereka, obrolan di sawah, dan satu hal yang membuat hatinya mencelos. Beberapa hari sebelum Raffi meninggal, mereka bertengkar. Raffi menuduh Arga mengambil uang beasiswa kelompok mereka, uang yang seharusnya dibagi untuk 3 orang. Arga menyangkal, marah dan pergi begitu saja. Dan sekarang, Raffi sudah mati, dengan leher terikat tali jemuran. Sesampainya di rumah, Arga langsung masuk kamar tanpa menyalakan lampu. Rumahnya sepi. Orang tuanya sudah lama merantau ke Kalimantan, jadi ia tinggal sendirian. Ia rebahan di kasur sambil menatap atap. Angin masuk dari celah jendela membuat tirai bergerak pelan. Di luar suara hujan makin deras. Arga memejamkan mata, berusaha tidur, tapi pikirannya tidak tenang. Suara petir menggema, dan di sela itu terdengar sesuatu. Suara seperti kain diseret di lantai. Seret, seret. Arga membuka mata. Ia pikir cuma halusinasi, tapi suara itu makin jelas. Dari ruang tamu. Ia bangun, menyalakan lampu kecil lalu berjalan pelan keluar kamar. Lantai kayu rumahnya berderit di setiap langkah. Di ruang tamu semua gelap. Hanya lampu minyak di meja kecil yang masih menyala redup. Tapi Arga bisa melihat sesuatu di jendela. Bayangan putih berdiri di luar. Diam, tidak bergerak. Ia menahan nafas. Mendekat perlahan. Dari balik kaca jendela yang berembun, tampak sesuatu berdiri tegak. Tubuh terbungkus kain putih, kepalanya miring ke kiri. Tak ada wajah, hanya bayangan gelap di balik kain. Arga mundur 2 langkah, jantungnya berdetak cepat. Astagfirullah. Ia segera membaca ayat kursi terbata-bata.
Tapi bayangan itu tidak menghilang. Justru kain kafan di lehernya tampak meneteskan air, seperti baru saja keluar dari kubur. Arga memejamkan mata, berlari secepat mungkin masuk ke kamar, menutup pintu rapat dan menarik selimut sampai kepala. Ia mendengar sesuatu di luar kamarnya, suara ketukan pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu suara berat seperti seseorang berbisik dari bawah pintu. Arga. Suaranya serak, parau, dan sangat dikenali. Itu suara Raffi. Pagi harinya, Arga terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia masih duduk di pojokan kamar, mata merah, tangan gemetar. Semua terasa seperti mimpi, tapi jejak tangan basah di lantai rumahnya tidak bisa berbohong. Di depan pintu kamarnya, ada bekas lumpur, bekas telapak kaki. Tapi anehnya, bentuknya bukan kaki manusia, panjang dan lonjong, seperti jejak tubuh yang dililit kain. Arga mencoba menenangkan diri. Ia berangkat ke pemakaman tempat Raffi dimakamkan, berharap rasa bersalahnya sedikit reda. Di sana, tanah kuburan Raffi masih baru. Gundukan tanahnya lembek. Tapi yang membuat Arga heran, meskipun matahari sudah terik, gundukan itu tetap basah, seolah hujan baru saja turun di situ saja. Ia menatap nisan kayu sederhana dengan tulisan nama Raffi dan berkata pelan, "Maafin gue, Vi. Gue janji, bakal nyari siapa yang bikin lo kayak gini." Di saat ia bicara, tanah di depan nisan Raffi bergerak sedikit, seperti ada yang bergolak di dalam tanah. Arga mundur. Ia pikir itu cuma tikus tanah, tapi dari gundukan itu keluar gelembung udara kecil, diikuti suara lirih dari dalam tanah. "Janjimu belum lunas, Gah?" Arga terpaku, nafasnya terhenti. Suara itu jelas sekali, pelan, tapi nyata. Ia berlari secepat mungkin keluar dari area pemakaman. Orang-orang yang melihatnya cuma bengong, tapi Arga tak peduli. Sejak saat itu, hari-hari Arga tidak lagi tenang. Malam kedua, ia mendengar suara kain diseret lagi. Kali ini dari dalam rumah. Suara itu berputar di sekitar dapur, lalu berhenti di depan kamarnya. Arga berusaha pura-pura tidur, tapi bulu kudutnya berdiri. Ia menoleh ke arah pintu, dan di bawah cahaya lampu redup, kain putih panjang terletak di lantai. Seperti ada yang baru saja meninggalkan jejaknya di sana. Di ujung kain itu, ada tanah basah dan rumput kecil menempel. Arga menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat. Tapi begitu ia menyentuh kain itu, ruangan langsung dingin. Angin berembus kuat dari arah jendela, dan kain itu bergerak sendiri, menggulung pelan seperti ada yang berusaha berdiri di dalamnya. Arga menjerit dan melempar kain itu, tapi dari dalamnya muncul suara lirih yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara Raffi, pelan sekali, seperti bisikan dari bawah tanah. "Jangan ingkari sumpahmu, Gah." Malam-malam berikutnya jadi penyiksaan. Arga tidak bisa tidur. Setiap kali lampu dimatikan selalu terdengar suara langkah menyeret. Kadang terdengar ketukan di jendela, kadang suara tawa samar dari arah kamar mandi. Dan yang paling parah, setiap jam 2 dini hari, pasti ada yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lalu sepi. Tapi Arga tahu, sesuatu sedang menunggu di luar. Beberapa hari kemudian, Arga mendatangi Kiai Salim. Rumahnya ada di dekat pemakaman, di bawah pohon beringin besar. Begitu Kiai Salim melihat wajah Arga, beliau langsung tahu, "Kau sudah diganggu, Nak. Sumpah yang kau ucapkan malam itu bukan sembarang sumpah. Itu yang disebut sumpah pocong. Kalau diucapkan di depan mayat dan hatimu sedang berdusta, maka ruh yang mendengar akan menagih sampai akhir hayatmu." Arga menelan ludah, katanya gugup. "Tapi saya nggak bohong, Kiai." Kiai Salim menatap tajam. "Benarkah begitu? Tak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari yang sudah mati. Kau harus jujur. Apa yang kau sembunyikan dari almarhum?" Arga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya cuma pinjam uang itu sebentar. Beasiswa kelompok kami harusnya buat 3 orang, tapi saya pakai dulu buat bayar kontrakan. Saya mau balikin, tapi belum sempat." Kiai Salim menghela nafas panjang. "Maka itu dia datang kepadamu. Ia belum tenang. Sumpahmu telah memanggilnya." Arga mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang menekan dadanya. Kiai Salim mengambil seikat daun sirih dan segenggam tanah dari makam Raffi. "Bawa ini, letakkan di depan pintu rumahmu. Jangan bicara apapun kalau ada yang mengetuk malam ini. Dan apapun yang terjadi, jangan lihat ke jendela." Malamnya Arga menuruti semua petunjuk. Ia letakkan daun sirih dan tanah di depan pintu. Ia matikan semua lampu, duduk di pojok kamar sambil membaca doa. Waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi total.
Sampai akhirnya, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Arga menutup telinga, menggigil ketakutan. Tapi kali ini ketukannya tak berhenti di 3 kali, 5 kali, 6 kali. Lalu suara berat itu terdengar lagi, pelan tapi jelas. Bukalah, Ga. Aku kedinginan. Arga hanya bisa menangis. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Sosok itu perlahan mundur, meninggalkan jejak tanah basah di lantai, lalu menghilang begitu saja. Hanya daun sirih yang kini hangus di depan pintu, seperti terbakar dari dalam. Sejak malam itu, Arga tahu, sumpahnya bukan lagi sekedar janji. Itu adalah kutukan. Dan ia belum tahu, malam berikutnya, Raffi akan datang lagi. Tapi kali ini, tidak hanya untuk menagih janji, ia akan menuntut balas. Sudah 3 malam, Arga tidak bisa tidur. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya kusut seperti orang kerasukan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Raffi muncul di balik kelopak matanya. Tubuh terbungkus kafan, berdiri di tengah hujan, kepalanya menunduk, tapi mulutnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa didengar manusia hidup. Di meja belajarnya, tasbih, mushaf kecil dan dupa sudah tersusun. Tapi semuanya tidak membuat rumah itu terasa lebih aman. Setiap malam selalu ada suara, kadang di dapur, kadang dari bawah lantai kayu, seperti ada yang berjalan lambat-lambat. Kadang suara air menetes, padahal genteng kering. Kadang terdengar bisikan lirih di telinganya. Jangan lari, Ga. Aku belum selesai bicara. Sore itu, Arga memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Raffi. Rumah itu sudah mulai sepi karena orang tua Raffi pulang ke Jakarta setelah pemakaman. Hanya rumah kosong yang ditinggalkan, dengan jendela ditutup kayu dan halaman yang mulai ditumbuhi rumput tinggi. Arga melangkah pelan, membawa senter kecil. Udara sore terasa lembab, bau lumpur dari sawah di belakang rumah itu masih terasa. Ia mendorong pintu kayu yang sedikit terbuka, dan begitu masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Bau apek dan kapur barus masih menggantung di udara. Di ruang tengah, tikar tempat jenazah Raffi dibaringkan masih ada. Di sudut ruangan, sebuah tas hitam tergeletak. Arga mengenalinya. Itu tas yang Raffi bawa terakhir kali waktu datang ke rumahnya, malam sebelum ia ditemukan mati. Tangan Arga gemetar saat mengambil tas itu. Di dalamnya ada buku catatan, dompet, dan sebuah flash disk kecil. Ia menatap benda itu lama, lalu menyimpannya di saku jaket. Tapi sebelum ia sempat keluar, tiba-tiba suara kayu retak terdengar dari arah belakang rumah. Krek, krek, seperti ada yang berjalan pelan di lantai belakang. Arga menelan ludah. Ia menyorot senter ke arah suara, tapi sinar lampunya bergetar karena tangannya gemetar. Di ujung koridor belakang rumah, bayangan putih melintas cepat, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya hampir berhenti. Ia mundur 1 langkah, tapi senter di tangannya padam sendiri. Gelap, hening, lalu dari arah dapur terdengar suara ember jatuh. Deng! Siapa di sana? Suara Arga bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin, lalu tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri, berderit pelan. Dari balik pintu, udara dingin menyelinap masuk, dan di sela-selanya muncul bau tanah basah, bau yang sama seperti malam pertama ia melihat pocong itu. Dan lalu suara serak itu lagi. Kenapa kau datang ke rumahku, Ga? Arga menjerit dan berlari keluar. Ia hampir jatuh di teras karena rumput licin, tapi ia tak berhenti. Ia berlari sampai ke jalan desa, nafasnya memburu, dadanya naik turun. Dari jauh, terlihat siluet Kiai Salim berdiri di depan masjid kecil. Kiai menatapnya dengan sorot mata penuh tahu. "Kau ke rumahnya ya?" tanya beliau lirih. Arga hanya mengangguk. "Sudah kubilang, roh itu belum tenang, kau malah datang memanggilnya." Malam itu Kiai Salim memutuskan untuk datang ke rumah Arga. Mereka duduk di ruang tamu yang kini remang-remang. Kiai Salim menyalakan dupa dan membacakan doa, sementara Arga duduk di lantai, wajahnya masih ketakutan. "Tahu, Nak," kata Kiai dengan suara berat, "dulu di desa ini pernah ada kasus sumpah pocong. Orang yang bersumpah bohong di depan jenazah, lalu dalam 7 malam ia akan dijemput. Biasanya dimulai dari mimpi, lalu suara, lalu wujud." Arga terdiam. "Jemput?
Maksudnya gimana, Kiai? Kiai menatapnya dalam. Maksudnya, yang mati akan menjemput yang hidup untuk menunaikan sumpahnya bersama di bawah tanah. Suara angin berdesir di luar rumah. Lampu minyak bergoyang, cahayanya redup, lalu padam tiba-tiba. Gelap total. Kiai Salim masih duduk tenang membaca doa, tapi Arga mulai gelisah. Dari luar, suara sesuatu menabrak jendela terdengar keras. Duk, sekali, dua kali, lalu berhenti. Hening beberapa detik sebelum terdengar bisikan halus di dekat telinga Arga, begitu dekat sampai ia bisa merasakan hembusan nafasnya. "Aku di sini, Ga." Arga langsung berdiri, teriak ketakutan, tapi Kiai menahan tangannya. "Jangan lari, dia akan makin dekat kalau kau takut." Kiai mengambil air dalam kendi, membaca doa, lalu memercikannya ke arah jendela. Tapi saat air itu mengenai kaca, terdengar suara jeritan panjang dari luar, seperti seseorang terbakar. Lampu tiba-tiba menyala lagi, dan Arga melihat di kaca jendela ada bekas tangan, hitam, berlendir, dan meneteskan darah. Setelah kejadian itu, Kiai menyuruh Arga pergi dari rumah. Pergilah sementara keluar desa, sebelum malam ketujuh tiba. Tapi Arga menolak. "Saya nggak mau lari, Kiai. Saya mau tahu kenapa Raffi bisa mati. Kalau saya pergi, dia nggak akan tenang juga." Kiai Salim menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah. Malam ketujuh akan datang, dan itu malam penentuan antara kau hidup atau ikut bersumpah di kuburnya." Hari-hari berikutnya berjalan berat. Arga mulai mendengar suara-suara bahkan di siang hari. Saat di warung, ia merasa ada yang duduk di kursi kosong di sebelahnya. Saat berjalan di jalan setapak, bayangan putih sering muncul di sisi matanya. Bahkan kadang, dari arah sumur di belakang rumah, terdengar suara seseorang memanggil namanya pelan. Orang-orang desa mulai menjauh. Mereka bilang Arga kesambet atau dikejar roh penasaran. Tapi seorang pemuda bernama Damar, teman lama mereka, memberanikan diri datang ke rumah Arga. "Gue dengar kabar lo diganggu pocong ga? Gue bantu deh, gue kan juga dulu kenal sama Raffi." Arga mengangguk, lega karena akhirnya ada yang percaya. Lalu ia menunjukkan flash disk yang ia temukan di rumah Raffi. "Ini mungkin kuncinya. Gue belum sempat buka, tapi lo bisa bantu lihat." Mereka pergi ke warnet tua di desa sebelah. Komputer di sana berdebu, kipasnya berisik. Damar memasukkan flash disk itu. Ada satu file video di dalamnya, namanya sumpah.mp4. Mereka saling pandang. "Putar aja," kata Arga. Layar menampilkan rekaman gelap, seperti diambil dari kamera ponsel malam hari. Di video itu, tampak Raffi duduk di ruangan gelap, menatap kamera dengan wajah tegang. "Kalau video ini ketemu, berarti gue udah mati," katanya lirih. "Seseorang di kampus kita nyuruh gue ambil uang beasiswa itu dan bagi dua, tapi gue nolak. Dan malam ini, gue merasa ada yang ngikutin dari belakang rumah. Arga, kalau lo nonton ini, lo hati-hati, jangan percaya siapapun, mereka nggak pengen gue ngomong." Layar mendadak goyah. Terdengar suara pintu dibanting, lalu video mati. Damar menatap Arga dengan wajah pucat. "Ga, lo tahu nggak siapa yang dia maksud?" Arga hanya diam. Ia mulai pusing, nafasnya berat. Gue yang suruh dia ambil uang itu, tapi gue nggak nyangka dia nolak. Gue cuma butuh waktu buat bayar kontrakan, tapi dia malah marah, lalu pergi. Besoknya, dia udah mati." Damar mundur satu langkah, wajahnya syok. Tapi sebelum ia sempat berbicara, listrik di warnet tiba-tiba padam. Semua komputer mati, kipas berhenti berputar. Dari luar, terdengar suara angin kuat, lalu jendela terbuka sendiri. Dari luar jendela, muncul kepala terbungkus kain kafan, menatap ke arah mereka dari balik tirai. Matanya hitam kosong. Damar berteriak dan berlari keluar, tapi Arga justru terpaku. Sosok itu perlahan melayang masuk ke dalam ruangan. Tubuhnya basah, kainnya meneteskan air tanah, dan dari mulutnya keluar suara serak itu. "Janji itu, bohong ga?" Arga menjerit, tapi suaranya hilang. Dunia seperti berputar. Ketika ia sadar, ia sudah berada di depan makam Raffi. Malam gelap tanpa bulan, angin mati total, dan di sekelilingnya hanya terdengar suara daun kering. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Di tangannya masih ada flash disk itu, tapi sekarang pecah jadi dua. Di depan matanya, gundukan tanah Raffi terlihat bergetar. Perlahan-lahan, dari dalam tanah,
muncul tangan terbungkus kain kafan, bergerak pelan ke permukaan. Arga berusaha mundur, tapi kakinya berat, seperti tertahan tanah. Dari dalam kubur, muncul kepala Raffi, wajahnya rusak, kulitnya mengelupas, tapi matanya terbuka lebar, menatap langsung ke Arga. Kau berjanji di depan Kuga, sekarang waktunya kau menepatinya. Tanah di sekitar kubur bergolak, tangan pocong itu meraih pergelangan kaki Arga. Ia menjerit, mencoba menarik diri, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkraman itu. Dari bawah tanah, muncul suara ratusan bisikan, suara orang-orang bersumpah, demi Allah, demi janji, demi dosa. Semua bergaung bersamaan, memenuhi telinga Arga, sampai ia merasa gila. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah belakang. Kiai Salim datang dengan obor, membaca doa keras-keras sambil menaburkan garam dan air suci ke arah kubur. Pocong itu menjerit panjang, lalu menghilang ke dalam tanah, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Arga jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah Kiai. Tubuhnya lemas, dan di tangan kirinya ada bekas luka merah berbentuk lingkaran, seperti bekas cengkraman. Kiai menatapnya pelan. Kau selamat malam ini, tapi ingat, roh itu belum pergi. Ia hanya menunggu, sumpahmu belum ditepati. Arga melihat keluar jendela. Di luar, fajar mulai naik, tapi entah kenapa, di balik kabut pagi, ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di antara pepohonan makam. Tubuh putih, kepala miring, dan meskipun jauh, Arga tahu Raffi masih menatap Arga. Malam ketujuh baru akan datang, dan malam itu bukan cuma Raffi yang akan bangkit. Malam ketujuh akhirnya datang. Langit di atas desa Jatiwangi begitu pekat sampai-sampai bintang pun seperti enggan muncul. Angin berhenti berembus, udara diam, tapi hawa dingin menjalar dari tanah seperti ada sesuatu yang bangkit dari perut bumi. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahutan, lalu mendadak senyap. Rumah-rumah menutup pintu lebih cepat malam itu. Semua orang tahu, malam ketujuh bukan malam biasa. Dan semua bisik-bisik warga mengarah pada satu orang, Arga. Seharian tadi, Arga hanya duduk di serambi rumah Kiai Salim. Matanya kosong, wajahnya seperti orang kehilangan arah. Luka di tangannya sudah mengering, tapi setiap kali ia menatapnya, ia merasa seperti mendengar bisikan. Kau berjanji, Gah, jangan lari. Suara itu lembut, tapi membuat darahnya membeku. Kiai Salim duduk di sebelahnya, memegang tasbih, menatap langit yang mulai memerah menjelang malam. Malam ini kau harus kuat, Gah. Kalau roh itu datang, jangan kabur, hadapi. Karena kalau kau lari, sumpahmu akan selesai dengan kematian. Arga menatap Kiai, matanya memohon. Kiai, saya nggak sanggup. Setiap kali dia datang, saya rasa tubuh saya mau meledak. Kiai menggeleng. Sumpah itu dari mulutmu sendiri. Kau yang memanggil dia. Sekarang cuma ada dua jalan, menepati janji atau menemaninya dalam kubur. Malam turun perlahan. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh kesunyian aneh yang membuat telinga berdenging. Kiai mulai menyiapkan segala sesuatu, dupa, garam, air suci, dan kitab kecil. Kalau angin tiba-tiba berhenti, itu tandanya dia sudah dekat, ujar Kiai pelan. Arga hanya bisa menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Pukul 2 dini hari, tepat seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini tidak ada ketukan di pintu, tidak ada suara kain diseret. Justru sebaliknya, keheningan mutlak. Sampai tiba-tiba, semua dupa padam bersamaan, seolah disapu angin besar. Lampu minyak redup, lalu mati. Gelap total. Dari luar rumah terdengar suara langkah berat, seperti seseorang menyeret tubuh dari arah jalan. Sret, sret. Sret. Suaranya makin dekat. Dari jendela, bayangan putih melintas pelan. Arga menggigil, menatap Kiai. Dia datang, bisik Kiai dengan suara rendah. Jangan lihat matanya. Tapi Arga sudah terlanjur menatap ke arah jendela. Dan di sana, di balik kaca berembun, wajah Raffi muncul. Kulitnya hancur, kain kafannya basah, dan matanya menatap lurus ke dalam ruangan. Suara lirih keluar dari balik bibirnya yang membusuk. Waktumu habis, Gak. Arga bangkit, menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak.
Udara di ruangan itu begitu berat, seolah ada yang menekan dari segala arah. Kiai membaca doa keras-keras, tapi tiba-tiba pintu depan terbuka dengan suara keras. Angin hitam berhembus masuk, membuat dupa beterbangan dan kitab kecil jatuh ke lantai. Dari pintu itu, sosok pocong masuk perlahan, melayang tanpa suara, hanya meninggalkan jejak tanah basah di lantai kayu. Raffi, atau apapun yang tersisa dari dirinya, kini berdiri di depan Arga. "Aku nggak bermaksud bohong, Vi," suara Arga bergetar. "Gue cuma takut." Pocong itu tak menjawab, hanya mendekat perlahan, lalu kepala kain kafannya miring sedikit. Dari tubuhnya menetes air hitam ke lantai. Setiap tetes menimbulkan suara kecil tapi menggema di telinga Arga. "Kau janji di depanku, dan janji itu harus ditepati." Suaranya berat, bergema seperti keluar dari liang lahat. Kiai Salim berdiri di antara mereka, mengangkat tangan. "Atas nama Allah, aku perintahkan roh ini kembali ke tempatmu." Tapi saat air suci disiramkan, suara jeritan panjang keluar dari mulut pocong itu, mengguncangkan seluruh rumah. Dinding bergetar, kaca jendela pecah, dan lampu minyak meledak membuat ruangan dipenuhi cahaya merah menyala seperti darah. Arga berteriak, menutup telinganya, tapi suara itu terus bergaung. "Sumpahmu belum lunas, sumpahmu belum lunas." Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Hening. Hanya suara nafas Arga yang tersengal-sengal. Ia membuka mata perlahan. Kiai Salim sudah terjatuh di lantai, pingsan, tapi masih hidup. Ia dibawa keluar dan saat sadar hanya satu kalimat yang bisa keluar dari mulutnya. Sumpahnya sudah lunas. Tapi di lubang itu tak ada jasad Arga. Yang ada hanya selembar kain kafan basah dengan tulisan kecil di ujungnya. "Aku menepati janjiku." Beberapa minggu kemudian, warga mulai melupakan peristiwa itu. Tapi setiap malam Jumat, di pemakaman desa, sering terlihat tanah di kubur Raffi dan Arga tampak basah meski tak pernah hujan. Kadang-kadang kalau orang lewat tengah malam, mereka mendengar suara dua orang laki-laki bercakap pelan dari dalam tanah, seperti sedang berdebat atau bertawa. Dan konon, siapapun yang lewat di depan makam itu dan bersumpah di hatinya, akan mendengar suara berbisik dari bawah tanah. "Hati-hati dengan sumpahmu, karena kami mendengarnya."